Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Dini selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Teknologi Informasi Akuntansi. Baik, kami di sini dari kelompok 2 yaitu kelompok Grab. Di kesempatan ini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang UMKM Badia. UMKM Badia sendiri yaitu UMKM di bidang manufaktur yang memproduksi kopi Robusta Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tabel supplier. Tabel supplier berfungsi untuk mengelola seluruh data dari supplier, seperti koordinasi barang cacat, barang tidak sesuai, stok tambahan, jenis produk, dan lain sebagainya. Nah, di tabel supplier ini ada 6 kolom. Yang pertama ada kolom kode supplier, kemudian yang kedua ada tanggal, yang dimana tanggal supplier mengirim barang kepada produsen. Kemudian kolom ketiga ada nama supplier, kemudian kolom selanjutnya ada nama produk. Nama produk ini tergantung dari produk yang diminta oleh produsen. Kemudian kolom kelima ada alamat dari supplier dan yang terakhir ada kontak. Baik, next. Dan yang selanjutnya yaitu ada tabel pembelian bahan baku, di mana fungsi pembelian yaitu melaksanakan pembelian bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi. Di dalam tabel ini berisi nomor faktur yaitu F001, dan selanjutnya yaitu ada tanggal dan nomor produk. Nomor produk itu diisi KK001, dan yang selanjutnya yaitu nama produk, kopi kering merah dan juga kopi kering pilihan, dan kuantiti 100 kg dan harga satuannya yaitu 50.000 untuk kopi kering merah dan 50.000 untuk kopi kering pilihan. Dan keterangan supplier, yaitu yang pertama ada kode supplier dan nama supplier. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel pemakaian bahan baku. Tabel pemakaian bahan baku digunakan untuk mencatat jumlah bahan baku yang digunakan dalam proses produksi di UMKM Kopi Badia. Tujuannya untuk mengendalikan persediaan bahan baku supaya dapat meminimalkan biaya persediaan dan memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam tabel tersebut terdapat informasi seperti nomor produk sebagai primary key, kemudian ada tanggal itu untuk mengetahui kapan produk itu akan dipakai, kemudian ada nama produk untuk mengetahui jenis produk apa yang akan dipakai, dan quantity untuk jumlah, untuk mengetahui jumlah bahan baku yang akan dipakai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel stok bahan baku. Nah, fungsi dari tabel stok bahan baku ini digunakan untuk mengetahui berapa sisa produk atau sisa bahan baku yang ada di dalam gudang. Pada tabel ini terdapat 5 atribut, yakni nomor produk, nama produk, produk masuk, produk keluar, dan sisa stok. Nomor produk di sini sebagai primary key, dan nama produk menjelaskan tentang produk apa yang digunakan, produk apa yang terkait pada pencatatan stok bahan baku. Nah, produk masuk itu datanya didapatkan dari pembelian bahan baku. Jadi, ketika ada pembelian, maka di situ pula ada barang masuk ke dalam gudang. Dan di produk keluar, datanya diambil dari pemakaian bahan baku. Nah, ketika ada pemakaian bahan baku, otomatis di situ pun ada produk yang keluar dari gudang.
Nah, data dari produk masuk dan produk keluar diambil dari dua tabel yang sebelumnya. Dan di atribut terakhir adalah sisa stok. Sisa stok merupakan hasil pengurangan dari produk masuk dan produk keluar. Jadi, sisa stok dijadikan sebagai dasar acuan untuk mengetahui berapa banyak stok bahan baku yang masih tersisa di dalam gudang. Next. Baik, di sini ada tabel owner yang merupakan berfungsi sebagai pengontrol bagi para pemilik untuk melihat atau mengontrol berapa sisa bahan baku yang ada di gudang dan bisa memprediksi secara tepat berapa bahan baku yang akan kembali diorder dari supplier sehingga memenuhi stok yang seharusnya ada di gudang. Untuk kode produk yang ada di sini sama halnya dengan tabel sebelumnya, yakni KK berupa kopi kering yang dengan kode 001 merupakan kopi kering merah dan KK 002 dengan bahan baku kopi kering pilihan. Dengan begitu, owner bisa melihat berapa stok gudang saat ini, yaitu bahan baku yang masih ada di gudang saat ini, dan kemudian owner juga bisa memprediksi berapa kira-kira bahan baku yang harus diorder kepada supplier sehingga memenuhi stok gudang untuk produksi selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada database produk. Database produk ini terdapat tabel nomor produk, nama produk, kode supplier, dan quantity minimum. Data produk ini sebagai informasi kepada owner apakah stok gudang akan diisi atau belum. Jadi sesuai quantity minimum yang tertera pada database produk ini, kita akan mengisi stok gudang bahan baku kembali. Dan juga data produk ini memberi informasi bahwa produk-produk bahan baku apa saja yang digunakan oleh owner atau oleh perusahaan tersebut. Intinya data produk ini berfungsi untuk memberi informasi kepada owner atau kepada pemilik perusahaan bahwa produk-produk bahan baku apa saja yang harus dimiliki oleh perusahaan dan quantity minimum pada stok gudang yang harus dimiliki oleh perusahaan. Mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok kami, yakni UMKM Kopi Badia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.